Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aba Pratama, NIM 2892250167, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil teori motivasi dan dosen pengampu saya yakni Dr. Andes Insinyur Sugeng Prayetno, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Motivasi. Satu rahasia sukses dalam organisasi karyawan adalah termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam, merupakan tantangan bagi manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Nah, yang dimaksud berarti bagaimana cara seorang pemimpin itu memotivasi karyawannya agar dia bisa lebih giat lagi, bergairah, dan makin semangat untuk bekerja. Nah, gairah, arahan, dan ketentuan perilaku. Nah, dengan memotivasi karyawan akan mempengaruhi produktivitas. Kenapa mempengaruhi produktivitas? Karena dengan memotivasi karyawan itu bisa menimbulkan semangat dalam memproduksi suatu barang. Bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi untuk menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, kenapa tugas manajer ini termasuk menyalurkan motivasi? Ya karena itu untuk karyawan sendiri ya, agar dia lebih bersemangat lagi. Nah, agar apa yang dia inginkan tercapai. Ya bukan yang dia inginkan sih, lebih ke yang diinginkan PT tercapai. Lanjut. Ada dua jenis imbalan, yakni imbalan intrinsik atau kepuasan yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Nah, ini berarti yang dimasukkan imbalan tertentu ini, misalnya seseorang nih melakukan bekerja dengan semangat nih. Nah, terus itu akan timbul kepuasan tersendiri dari sektor itunya apa manajernya. Nah, terus ada lagi imbalan ekstrinsik yang diberikan oleh orang lain. Nah, misalnya kamu itu mencapai satu penghargaan, misalnya yang sekarang lagi itu kan pekerja yang sangat rajin gitu, dinobatkan ya, seperti itulah contohnya. Kita lanjut slide berikutnya, teori kebutuhan akurat. Menurut David McClelland, need for achievement, keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai tugas-tugas kompleks, dan melampaui yang lain. Kebutuhan akan keinginan afiliasi untuk membentuk hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan membangun persahabatan yang hangat. Ada lagi need for power, keinginan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Ini sepertinya menurut David Michael ini yang ditujukan untuk ya manajer ya atau manajemen seperti itulah. Kita lanjut slide berikutnya. Teori proses motivasi. Teori proses motivasi ini ada teori ekuitas. Teori ekuitas ini yang berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini itu berarti misalnya ada contohnya karyawan yang baru masuk masuk kerja. Nah, dia ini ingin diperlakukan sama dengan orang lain, tidak ingin dibanding-bandingkan dengan yang misalnya yang zaman sekarang kan yang kontrak yang lebih-lebihkan timbang yang harian lepas. Nah, ini termasuk teori ekuitas. Nah, ada lagi termotivasi untuk mencari kesetaraan sosial dalam imbalan yang mereka harapkan untuk kinerja. Nah, sekarang kerja jika imbalannya tidak sesuai, buat apa ya? Jadi seperti kejar Odi aja gitu. Ada lagi ini teori harapan.
Motivasi tergantung pada harapan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Nah, ini berarti jika seseorang memiliki kemampuan masing-masing ya, terus dia melakukan tugasnya dengan baik, lalu dia mendapatkan penghargaan dari PT. Ya, seperti itulah penghargaan yang diinginkan. Ada lagi, peduli tidak mengidentifikasi jenis kebutuhan, tetapi dengan proses berpikir yang digunakan individu untuk mencapai kinerja penghargaan. Ada lagi juga ini berdasarkan usaha, kinerja, dan hasil yang diinginkan. Nah, dengan setiap karyawan yang berusaha, dia menunjukkan kinerja yang bagus, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu. Nah, kalau ada hasil yang diinginkan, itu akan timbul kepuasan tersendiri pada diri sendiri, diri dia sendiri ya. Itu desain pekerjaan untuk motivasi. Desain pekerjaan adalah penerapan teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Dan juga penyederhanaan pekerjaan. Desain pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, berarti ini adalah meningkatkan kinerja agar jumlah tugas yang diberikan oleh perusahaan itu berkurang ya. Ini ada lagi rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah desain pekerjaan yang secara sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk memberikan mereka variasi dan stimulasi. Nah, ini rotasi karyawan itu berarti dia bertujuan jika misalnya agar karyawan itu tidak stuck di satu bagian itu aja ya, agar mereka juga merasakan bagian lain, agar pekerjaan dia itu nggak monoton. Jadi dia bisa dikatakan agar menjadi serba bisa. Nah, ada lagi ini job enlargement. Job enlargement adalah desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas menjadi satu pekerjaan baru yang lebih luas untuk memberi karyawan variasi dan tantangan. Nah, ini itu berarti agar karyawannya ini memiliki pekerjaan baru. Sama aja itu menambah pekerjaan agar dia bervariasi dan tantangannya lebih banyak. Ada juga ini pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan ini adalah desain pekerjaan yang menggabungkan pencapaian, pengakuan, dan motivator tingkat tinggi lainnya ke dalam pekerjaan. Nah, misalnya kan dalam bekerja, seseorang itu pasti serius. Jika sedang di luar pekerjaan, pasti dia suka bercakap ria dengan temannya. Nah, itu biasanya ada motivasinya tersendiri. Nah, itu dia bisa dimasukkan ke pekerjaan dia ya, itu agar dia termotivasi sendiri dalam pekerjaannya. Ada juga work design adalah perubahan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas mereka. Nah, itu lagi yang kembali yang tadi ya, agar dia tidak monoton. Misalnya dia hanya satu bagian itu pekerjaan itu saja, tapi dia bisa menghandle pekerjaan yang lain. Jika misalnya ada karyawan yang bekerja di bagian itu, ada yang tidak masuk, jadi dia bisa menghandle. Nah, itu agar dia tidak jenuh gitu, tidak jenuh atau stuck di bagian itu aja. Nah, jadi kadang ada yang melakukan rotasi seperti itu. Intinya ingin belajar. Gas lagi. Nah, ide motivasi untuk masa bergejolak. Organisasi semakin banyak menggunakan berbagai jenis kompensasi insentif sebagai cara untuk memotivasi karyawan ke tingkat kinerja yang tinggi. Nah, kompensasi insentif ini beragam ya. Ada yang insentif lembur, insentif tunjangan makan, terus insentif transport, dan lain-lain itu memang semata-mata untuk memotivasi karyawannya agar dia semangat bekerja. Nah, jadi kalau bisa itu kan semakin lumayan juga cuan yang masuk.
Ada juga ini kompensasi variabel dalam bentuk pembayaran beresiko adalah alat motivasi utama. Nah, ini nih berarti sama aja kalau yang variabel ini sama aja dengan yang PT-PT retail ya. Nah, dia semakin banyak melakukan kesalahan, maka banyak juga uang yang akan dipotong oleh perusahaan gajinya dia. Jadi ini termasuk variabel pembayaran berisiko. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Organisasi semakin banyak untuk menggunakan berbagai jenis kompensasi insentif sebagai cara untuk Nah, ini juga para manajer saat ini bukan untuk hanya untuk mengontrol orang lain, tapi untuk mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa belajar, menyumbang, dan tumbuh. Nah, berarti peranan manajer aja bukan hanya di tempat kerja ya. Berarti dia itu mempelajari seseorang agar orang itu bisa menyumbangkan tenaganya dia dan tumbuh di PT itu agar dia juga bisa sama seperti yang lain. Jadi ibaratnya bayi yang baru bisa belajar, habis itu dia bisa melakukan apapun dan dia tumbuh menjadi dewasa. Oke. Baik, Yan, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.